Hari ini kita mau bahas di eksposisi kitab Roma hari ini sampai kepada Roma yang ke-11. Nggak kerasa ya udah 11 minggu loh ini. Udah 11 minggu kita bahas kitab Roma dan eh, mulai dari Roma yang pertama, kedua, ketiga, sampai dengan Roma yang ke-10 minggu lalu. Benar-benar kita dapat banyak hal. Amin. Dan kalau kita bahas Roma yang ke-11 ini sebenarnya ini sambungan yang tidak terputus dari Roma 9, 10, dan 11. Siapa yang datang minggu lalu? Bisa angkat tangan? Minggu lalu Pastor Stephen menyampaikan tentang Word of Faith secara luar biasa dan kita akan lanjutkan dengan hari ini di Roma yang ke-11 ya. Nah, kalau di Roma yang ke-9 saya mau review sedikit, kita bicara tentang Paulus berusaha menjelaskan tentang kedaulatan Allah, bahwa Allah itu benar-benar berdaulat atas setiap kita. Kita dipilih, kita punya kehendak bebas, tapi kehendak bebas kita ada di dalam kedaulatan Allah. Kita sudah bahas itu di Roma yang ke-9. Kemudian di Roma yang ke-10, Pastor Stephen menjelaskan tentang, berbicara tentang hidup dalam iman yang benar itu seperti apa. Word of faith itu seperti apa sih? Perkataan tentang apa sih word of faith itu? Dan dikatakan bahwa iman itu bukan tentang sesuatu keinginan atau mimpi-mimpi kita. Gitu kan? Minggu lalu kita udah bicara tentang itu. Bukan tentang mimpi yang akan kita capai, kita imani. Bukan tentang itu. Tapi iman itu tentang kepercayaan kita penuh kepada Dia yang sudah menyelesaikan segala sesuatunya di atas kayu salib buat setiap kita. Itulah iman. So ketika kita beriman, ketika kita memperkatakan iman, iman seperti apa? Iman yang melambangkan Kristus yang sudah menyelesaikan segala sesuatunya buat hidup kita. Amin. Nah, kita masuk dalam Roma 11. Roma 11 kita bicara tentang rencana Tuhan atau God's plan. Coba bilang kanan kiri. Rencana Tuhan. Nah, tentang rencana Tuhan ini di Roma yang 11 ini sebenarnya pasal yang cukup sulit untuk dijelaskan, teman-teman semua. Jadi kebetulan saya dapat Roma 9 dan Roma 11, ini dua pasal yang cukup lumayan sulit untuk dijelaskan, gitu ya. Nah, kenapa? Sebenarnya Roma 9 dan 11 seperti tadi saya bilang ini tidak dapat dipisahkan. Dan di Roma 11 ini, Paulus masih banyak berargumen tentang bangsa Israel. Nah, kita mesti mengerti kenapa kok kita bahas bangsa Israel. Gitu kan? Karena banyak kali kita baca Alkitab, itu kita nggak ngerti. Gitu. Kenapa kok Alkitab menulis tentang bangsa Israel? Karena bangsa Israel itu adalah umat pilihan. Nah, waktu kita baca uh, kitab Roma ini, waktu kita baca Alkitab, kita nggak bisa terus seakan-akan, oh yang tertulis yang tertulis adalah ini, kemudian kita penggal ayatnya, terus oh ayat ini buat kita. Nggak bisa seperti itu. Waktu kita baca satu ayat, terutama di kitab Roma ini, kita mesti mengerti ayat ini sebenarnya berbicara tentang siapa. Kemudian ayat ini bicara siapa yang mengatakan ini, dia berbicara dengan siapa, kemudian latar belakangnya itu seperti apa. Kita mesti ngerti dulu. Dan banyak kali kan kita bicara bahwa sebenarnya Yesus ngomong kepada orang Yahudi, tapi itu diandaikan seperti Yesus ngomong sama kita. Kan seringkali kita seperti itu. Padahal kita mesti mengerti Yesus kenapa ngomong ke orang Yahudi seperti itu.
Nah, di dalam Roma 11 ini, kita juga harus melihat tentang hal itu. Ketika kita bicara tentang bangsa Israel, kita harus membayangkan, kita harus berimajinasi sesuai dengan Alkitab tentang Israel di masa itu, dan menyelami masa itu. Tapi indahnya Injil itu gini teman-teman, ternyata hal itu masih bisa relevan dengan kita sampai hari ini. Tetap bisa relevan terhadap kehidupan kita sampai hari ini. Gitu loh. Itulah Injil. Nah, di kitab Roma ini semuanya berisi tentang doktrin-doktrin penting tentang Injil. Roma 11 ini kita belajar dan masih belajar tentang membahas tentang umat pilihan. Tapi di Roma 11 ini kita juga akan lihat dan belajar tentang paradoks Injil. Coba katakan paradoks. Apa sih paradoks itu? Nanti kita bahas apa itu paradoks. Nah, kalau di Roma yang ke-9, sebentar ya. Di Roma yang ke-9 itu kita bicara apakah janji Allah gagal, apakah Allah itu nggak adil, dan lain sebagainya, apakah Allah memilih kita. Di Roma yang ke-11, nggak jalan ya? Sebentar ya. Oke. Di Roma yang ke-11, itu bicara tentang apakah Allah menolak umatnya. Apakah rencana Allah telah menjadi gagal? Nah, ini Paulus membahas ini dengan sangat indah sekali. Kenapa dia membahas ini? Karena ternyata hari itu kita harus membayangkan, hari itu tuh orang Yahudi, orang yang dibilang bangsa pilihan, orang Yahudi, umat pilihan, itu ternyata masih banyak yang menolak Kristus. Hari itu. Sehingga dikatakan bahwa umat pilihan itu adalah umat yang diselamatkan. Tetapi kenapa hari itu masih banyak, bahkan sebagian besar orang Yahudi masih menolak Kristus. Masih nggak percaya kepada Kristus hari itu. Bahkan sampai hari ini teman-teman. Mereka masih belum percaya Kristus. Sehingga muncullah pertanyaan, apakah Allah menolak umatnya? Apakah rencana Allah telah gagal? Timbul pertanyaan itu. Nah, di dalam Roma yang ke-11, ayat yang pertama, dikatakan demikian. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Jawabannya, sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Melalui ayat ini, Rasul Paulus mau bilang bahwa dia itu juga orang Yahudi loh. Dia juga orang Yahudi. Dan bahkan rasul-rasul pun itu orang Yahudi. Dan Tuhan menyelamatkan mereka. Dan Tuhan memakai semua rasul-rasul ini. Tapi kenyataannya kan tetap masih banyak yang tidak percaya. Nah, di ayat yang kedua, Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mezbah-mezbahmu telah mereka runtuhkan, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin menyabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Dijawab Allah tidak menolak umat yang dipilihnya. Nah, di dalam Roma 9 kan dibahas
Tidak semua etnik Israel adalah Israel yang sejati. Ingat nggak? Dibahas bahwa keturunan Abraham itu yang diakui adalah yang dari Ishak. Ishak kemudian melahirkan siapa? Yakub. Yakub dan Esau. Gitu kan? Tapi yang dipilih yang dari Yakub. Jadi tidak semua etnik Israel itu adalah Israel yang sejati. Nah, Tuhan udah memilih mereka. Dan waktu kelihatannya ada di mana semua umat pilihan Tuhan itu, semua sudah habis. Jadi gini loh, waktu zaman Elia, itu kayaknya semua orang-orang yang beriman, semua orang-orang yang percaya itu dibunuh. Elia pada waktu itu mengalami satu masa yang luar biasa di bawah Raja Ahab dan Ratu Isabel. Hari itu era di mana semua orang yang percaya itu dibunuh. Gitu loh. Semua dibunuh, semua dihabisi. Jadi para imam dan nabi Tuhan itu semua dibunuh dan dihabisi. Mereka yang bertahan karena imannya itu semua dibunuh. Dibakar, disiksa, dan mereka semua jadi martir istilahnya. Nah, di era waktu Elia itu adalah era di mana orang gampang banget nyeleweng dari Tuhan. Kenapa? Ya karena siksaan dan pembunuhan itu. Masa yang begitu sulit, masa diktator dari Raja Ahab itu. Semua dihabisi. Coba kita bayangkan kalau kita hidup di masa itu. Nah, waktu itu semua banyak yang kompromi, kemudian melepaskan dan meninggalkan imannya. Zaman itu orang menyeleweng Tuhan karena adanya kekerasan. Benar nggak? Karena kekerasan mereka nyeleweng. Karena pembunuhan, karena penyiksaan, sehingga banyak yang meninggalkan imannya. Tapi hari ini, orang juga gampang menyeleweng dari Tuhan. Banyak banget orang yang menyeleweng dari Tuhan karena kenikmatan dunia. Mungkin karena materi, karena kekayaan. Banyak juga yang menyimpang dari Tuhan karena seks. Banyak juga yang menyimpang dari Tuhan yang lebih parah karena cinta. Maaf, saya harus bilang ini. Karena memang kenyataannya demikian. Hati yang kosong, setiap manusia ini memiliki hati yang kosong, itu kita harus isi dengan Tuhan yang benar. Kita harus isi dengan Injilnya. Tapi kenyataannya kita sering isi dengan berhala-berhala kan, di dalam hati kita. Berhala penerimaan, kenyamanan, kontrol, dan lain-lain. Nah, waktu zaman Elia, terus Elia tanya gini, Tuhan, tinggal aku sendiri nih yang setia. Gitu kan? Tinggal aku sendiri nih yang setia. Tapi saat ini, orang-orang itu lagi mau bunuh aku. Maksudnya Elia tuh gini loh, kalau dia mati, maka habis. Kalau dia mati, maka udah gak ada orang pilihan lagi. Habis semua. Udah gak ada yang menyembah Allah. Nah, di sini kita belajar bahwa kalau orang itu sudah depresi, orang udah stres, gitu kan, maka akan cenderung suka menyendiri, suka merasa sendiri. Kemudian mulai mengasihi diri sendiri, mengasihani diri sendiri. Dan mulai apa? Kalau udah merasa sendiri, mulai mengasihani diri sendiri, terus komplain sama Tuhan. Benar nggak? Tuhan, kemana sih engkau? Tuhan, katanya engkau mengasihiku. Tapi kok kenyataannya gini,
Kita berusaha playing victim sama Tuhan. Tapi kok Tuhan, kita kok playing victim sama Tuhan? Gitu loh. Wong Tuhan itu tahu kita. Bahkan dia lebih mengerti daripada kita sendiri. Dia yang ciptain kita, gitu kan? Dia yang paling tahu isi hati kita, dia yang bentuk kita, dia yang rancang kita, dia yang pilih kita. Lah kok kita playing victim sama dia? Kita sering kayak gitu kan? Seakan-akan Tuhan tuh nggak ngerti kita. Padahal dia yang tahu kita. Nah, tapi Allah berkata kepada Elia, aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Ini menunjukkan bahwa Allah itu setia dan nggak pernah meninggalkan umatnya. Cuman dia yang setia sama kita, dia yang selalu bersama dengan kita, tapi kita yang selalu tidak setia sama dia. Benar atau benar? Kita yang selalu meninggalkan dia. Bukan dia yang meninggalkan kita. Kita yang meninggalkan dia. Bukan dia yang tidak setia sama kita. Tapi kita yang tidak setia sama dia. Roma 11 ayat 5. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena apa? Perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi Paulus mengingatkan kepada kita semua bahwa di mana kita mengira tidak ada orang Yahudi atau tidak ada orang percaya Tuhan lagi, dan semuanya udah habis, maka Tuhan sanggup membangkitkan biar yang sedikit itu tetap bisa percaya. Jadi yang sedikit itu, yang dipilih Tuhan yang sedikit itu bukan karena mereka kuat. Enggak, mereka enggak kuat. Bukan karena mereka kuat. Bukan karena mereka hebat. Bukan karena mereka kelompok yang tersisa nih kelompok yang hebat. Atau bukan karena mereka punya kekayaan, punya duit. Tapi ya karena memang mereka dipilih. Gitu. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena jam terbang rohani kita, pengalaman kita di rohani, bukan karena duit persembahanmu lebih besar, bukan karena perpuluhanmu lebih banyak, atau kamu udah kasih buah sulung atau enggak. Bukan karena otoritas atau posisi strata sosial kita mungkin lebih tinggi. Dia kelihatannya lebih rohani loh, lebih baik loh dari kita. Namun mereka yang tersisa itu dipilih karena kasih karunia. Karena kasih karunia. Ada kasih karunia Tuhan yang menopang dan memampukan. Sehingga orang-orang ini nggak mau kompromi dan sujud menyembah Baal atau membuang kesetiaannya kepada Tuhan. Di sini kita belajar supaya kita nggak mengasihi diri kita sendiri, teman-teman. Kita nggak mengasihi diri kita sendiri. Kita jangan memandang kepada masalah kita, tapi kita memandang kepada Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita. Amin. Ingat, bukan kita yang memegang tangan Tuhan, tapi Dia yang memegang tangan kita. Amin. Bukan kita yang menyertai Dia, tapi Dia yang menyertai kita. Bukan kita yang menggendong Dia, tapi Dia yang menggendong kita. Inisiatifnya itu selalu dari Dia, bukan dari kita. Kita ini nggak akan pernah mampu, teman-teman. Kita nggak pernah akan bisa melakukan untuk kita bisa selamat. Apapun juga nggak akan pernah bisa kalau kita nggak dipilih. Inisiatifnya itu selalu dari Dia,
selalu dari Tuhan. So dibilang bahwa engkau diselamatkan bukan karena perbuatanmu, bukan karena usahamu. Semuanya itu karena kasih karunia. Kalau nggak ada kasih karunia, kita nggak bisa buat apa-apa. Bukan kita yang memegang tangan Tuhan. Kenapa? Kalau kita yang memegang tangan Tuhan, kapan-kapan ketika masalah besar itu melanda kita, kita bisa lepas. Tapi kalau Dia yang memegang tangan kita, apapun yang terjadi dengan hidup kita, Dia tetap memegang tangan kita. Karena bukan kekuatan kita, tapi kekuatannya yang memegang tangan kita. Amin. Dia yang menyertai kita. Kalau kita punya masalah, kita bisa lari kemana-mana. Tapi kalau Dia yang menyertai kita, kemanapun kita pergi, Dia selalu bersama dengan kita. Dia yang menggendong kita. Kenapa? Karena suatu saat kita akan lelah. Kita akan gak kuat. So Dia yang selalu menggendong kita. Amin. Roma 11 ayat 7. Kita lanjut. Ini dari versi firman Allah yang hidup dikatakan, jadi beginilah keadaannya. Kebanyakan orang Yahudi tidak menemukan anugerah Allah yang mereka cari. Hari itu orang Yahudi tidak menemukan anugerah Allah yang mereka cari. Hanya beberapa orang yang telah dipilih Allah saja yang menemukan. So anugerah Allah itu gak bisa dicari, teman-teman. Anugerah Allah itu akan ditemukan untuk mereka yang dipilih. Sedangkan yang lain telah dibutakan matanya. Itulah yang dimaksud dengan apa yang dikatakan kitab suci. Allah telah menidurkan mereka, menutup mata dan telinga mereka. Sehingga ketika kita memberitahu mereka tentang Kristus, mereka tidak mengerti apa yang sedang kita bicarakan. Demikianlah keadaannya sampai sekarang ini. Raja Daud membicarakan hal yang sama waktu ia berkata, biarlah pesta-pesta pengorbanan mereka menjadi perangkap tempat mereka menangkap diri mereka sendiri. Biarlah mereka mendapatkan apa yang pantas atas perbuatan mereka. Biarlah mata mereka menjadi kabur sehingga mereka tidak dapat melihat, dan biarlah mereka selamanya berjalan terbunguk-bunguk menanggung beban yang berat. So, kalau kita belajar di sini, hanya orang yang dipilih saja yang mau dan mampu menerima anugerah Allah. Menerima dan menghargai kasih karunia Tuhan. Seringkali kita kan nginjil, kita memberitakan kabar baik, ya. Kita nginjil, kita memberitakan kabar baik, tapi orang yang kita injilin itu nggak ngerti-ngerti. Sering nggak kita jumpai seperti itu? Nggak ngerti-ngerti. Dan nggak bertobat. Tapi teman-teman, ini nggak bisa dipaksa. Kenapa? Karena memang ternyata Tuhan itu memilih dan membiarkan orang yang tidak dipilihnya untuk tetap terjatuh di dalam hawa nafsu dan kecemaran dunia. Jadi orang yang nggak dipilih itu dibiarkan. Biarin mereka tetap terjatuh di dalam hawa nafsu dan kecemaran dunia. Ngikut dunia. Seakan-akan mereka nggak pernah bertobat dan menyadari dosa-dosanya. Maka pertobatan, katakan pertobatan, perubahan, katakan perubahan, pertumbuhan, katakan pertumbuhan, pertobatan, perubahan, dan pertumbuhan kita itu bukan karena usaha orang. Bukan karena usaha saya sebagai pendeta di tempat ini atau gembala di tempat ini. Bukan karena usaha kita semua, tapi karena Roh Kudus yang bekerja sendiri atas orang tersebut.
kita tidak dapat memegahkan diri, sombong, apalagi mencuri kemuliaannya. Amin. So, kita nggak bisa merubah orang. Roh Kuduslah yang akan merubah orang tersebut. Tugas kita cuma menyampaikan kabar baik. Itu tugas kita. Roma yang ke-11, versi Amplified, di sini langsung saya terjemahkan. Ayatnya yang ke-11, sebentar. Maka aku bertanya, apakah mereka tersandung sehingga jatuh ke kehancuran rohani? Tentu saja tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka, penolakan mereka terhadap Mesias, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain untuk menimbulkan kecemburuan Israel ketika mereka menyadari apa yang mereka hilangkan. Israel adalah bangsa yang sombong. Dikatakan Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala. Mereka merasa dirinya itu paling tinggi. Gitu. Kelasnya itu paling tinggi, first class. Yang lainnya itu second class. Nah, Alkitab menulis membuat mereka cemburu. Kenapa? Kenapa mereka cemburu? Mereka cemburu karena kok Allah juga menyelamatkan dan memilih bangsa non-Israel sih. Gitu loh. Bukan cuman Israel aja. Ini yang membuat mereka cemburu. Jadi waktu itu kan Israel dikatakan umat pilihan. Dan mereka yang diselamatkan. Tapi ternyata Allah menyelamatkan juga orang-orang di luar Israel, gitu ya, yang non-Israel. Dan itu membuat mereka cemburu. Dan itu membuat mereka seakan-akan itu nggak adil, Tuhan. Kenapa? Loh kok ternyata di luar Israel Allah juga menyelamatkan mereka. Itulah yang membuat mereka cemburu. Tapi sebenarnya ingat kita waktu Yesus marah di Bait Allah, Yesus ngomong gini, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Terus waktu Yesus di atas kayu salib, dia katakan sudah selesai. Waktu dia katakan sudah selesai, saat itu juga tirai Bait Allah terbelah. Dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas ya. Kalau dari bawah ke atas, bisa aja ada yang nyobek gitu ya. Ini dari atas ke bawah. Dan saat itu juga tidak ada lagi pemisahan antara Allah dan manusia. Jadi kalau dulu itu, tirai itu memisahkan antara Allah dan manusia. Manusia nggak bisa masuk ke dalam. Manusia nggak bisa menggapai Allah. Ada tirai yang tebal yang menutupi Allah dan manusia. Tapi semenjak Yesus mati di atas kayu salib, dia katakan sudah selesai, maka hubungan kita manusia dengan Allah dipulihkan. So, tirai itu terbelah dari atas ke bawah. Ketika tirai itu terbelah, para manusia yang ada di depan tirai, dia bisa masuk ke dalam. Tanpa kebakar, saudara. Tanpa mati. Kenapa? Karena Yesus sudah menyelesaikan semua di atas kayu salib. So, tidak ada pemisahan lagi antara Allah dan manusia. Yesus menjadi perantara yang sempurna buat setiap kita. So, semenjak itu maka tidak ada perbedaan lagi antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Kalau hari ini kita bisa ada di tempat ini, kita bisa menjadi umat pilihan, kita bisa diselamatkan, ini semua karena Yesus sudah menjadi perantara buat setiap kita. Itulah kasih karunia. Itulah kasih karunia. Kalau nggak ada Yesus, kemana kita hari ini? Kalau Yesus nggak mati di atas kayu salib buat setiap kita, hari ini
kita semua mati, teman-teman. Kita semua mati. Tapi Yesus yang menghidupkan setiap kita. Roma 11 ayat 12 sampai 16. Saya akan cepat karena ayat ini banyak dan detail. Semoga bisa on time. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari orang-orang mati? Jika roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Di sini kita bisa melihat ada dua prinsip. Yang pertama, Tuhan mengizinkan sesuatu yang terlihat buruk, itu bukan berarti Tuhan jahat. Tapi justru Tuhan itu baik karena ada kebaikan yang lebih besar yang Tuhan sudah siapkan. Kalau kita melihat segala sesuatu, kita tuh seringkali melihat segala sesuatu itu pakai lensa kita, bukan lensanya Tuhan. Kita lihat dengan mata kita, bukan dengan matanya Tuhan. Nah, mata kita ini loh, udah rusak karena dosa. Makanya kita selalu melihat yang karena rusak karena dosa, mata kita ini akan melihat yang buruk menjadi baik. Mata kita hanya bisa melihat sebatas jangkauan pandangan mata kita saja. Tapi mata Tuhan menembus seluruh batas dan jauh ke depan melampaui jauh jangkauan mata kita. Nah, kadang-kadang kejadian buruk di masa lalu itu justru sebenarnya itu yang baik buat setiap kita. Gitu loh. Beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, saya melihat keadaan saya yang penuh dengan jerat hutang, yang gak bisa apa-apa. Hari itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan kau kemana? Dan hari itu saya melihat bahwa hidup saya ini buruk. Hidup saya ini udah hancur. Gak bisa mengucap syukur. Tapi hari ini teman-teman, kalau saya melihat ke belakang, saya bisa mengucap syukur. Saya melalui hari itu. Kenapa? Kalau saya nggak melalui hari itu, saya nggak ada hari ini. Saya nggak bisa mungkin mengenal Injil. Kalau nggak melalui hari itu. Justru pengalaman-pengalaman yang saya lalui, itulah yang membuat saya bisa menghargai kasih karunia Tuhan. So mungkin teman-teman punya pengalaman yang jelek di masa lalu. Mungkin teman-teman punya pengalaman, aduh hidupku ini gak ada artinya di masa lalu. Hidupku hancur loh, gitu loh. Tapi justru kehidupanmu yang hancur itu, kasih karunia Tuhan hari ini kelihatan nyata buat kita semua. Amin. Nah, yang kedua, ada orang-orang yang susah untuk diinjili, yang tadi saya bilang. Sangat susah untuk percaya. Tapi Tuhan taruh di sekeliling kita. Nah, di sini kita jangan menyerah untuk memberitakan kabar baik. Kabar baiknya kalau Tuhan saja bisa menyelamatkan kita, yang mestinya nggak masuk hitungan, tapi Tuhan juga bisa menyelamatkan mereka. Benar nggak? Maka terus beritakan, terus mengasihi, terus mendoakan seperti Rasul Paulus terhadap orang-orang Yahudi itu. Seperti yang Pastor Stephen bicarakan minggu lalu. Nih,
Penginjilan adalah buah dari pengenalan kita akan Kristus. Buah. Orang yang telah merasakan dan mengalami kasih karunia Tuhan pasti akan menginjil secara alamiah dimanapun dia berada. Ini saya ambil dari IG kita, Instagram kita. Pastor Stephen yang ngomong minggu lalu. So, buka IG ya, follow, jangan lupa. Jangan lupa follow. Yang belum follow, follow. Buka IG sekarang, follow gitu. Supaya nggak ketinggalan. Nah, salah satu indikasi kita dipilih dan kita bertobat hari ini adalah apa? Hati kita ini meluap-luap pengen memberitakan kabar baik itu. Ini salah satunya. Bukan lagi menjadi beban. Enggak. Tapi kemanapun kita pergi, siapapun yang kita jumpai, kita pengen untuk memberitakan kabar baik itu. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Apa yang dia sudah perbuat di atas kayu salib buat setiap kita. Pertukaran-pertukaran apa yang Yesus sudah lakukan buat hidup kita. Kita pengen memberitakan itu. Nah, itulah salah satu ciri-ciri bahwa kita dipilih. Roma 11 ayat 18. Namun janganlah menjadi sombong dan berpikir seolah-olah kamu lebih baik daripada cabang-cabang yang terpotong itu. Ingatlah bahwa bukan kamu yang memberikan hidup kepada akar. Bukan kamu yang memberi hidup kepada akar. Tetapi akarlah yang memberi hidup kepada kamu. Seringkali kita kebalik. Kita merasa kita mampu memberi kehidupan kepada akar. Padahal akarlah yang memberi hidup kepada kita semua. Sumber keselamatan akarnya cuma satu, yaitu janji keselamatan di dalam karya Yesus Kristus yang sempurna. Kemudian kita bisa percaya dan selamat karena akar itu menopang kita dan hanya carang kita ini sebenarnya hanya carang yang dicangkokkan. Ingat, sumbernya bukan karena kita, tapi karena Dia yang sudah melakukan buat kita. Dia yang mengerjakan atas kita, Dia yang memilih kita, Dia yang membenarkan kita, Dia yang mengkuduskan kita. Kalau kita mengerti ini semua, maka itu kita bisa berkata, semua karena anugerahnya. Jangan latah doang ngomong, semua karena anugerahnya. Sambil kita nggak ngerti, apa sih maksudnya. Semua karena anugerahnya, karena Dia yang sudah mengerjakan semuanya buat kita. Amin. Ayat yang 19, mungkin kamu akan bilang cabang-cabang itu dipotong supaya aku dapat dicangkokkan ke pohon itu. Memang benar, tetapi cabang-cabang itu dipotong karena mereka tidak percaya. Tetapi kamu terus menjadi bagian dari pohon itu karena kamu percaya. Janganlah sombong, tapi takutlah membuat kesalahan yang mereka perbuat. Nah, ini bukan bicara tentang apa yang mereka perbuat secara lahiriah. Tapi sebenarnya ini bicara tentang hati. Katakan hati. Yaitu hidup yang kompromi. Hidup yang kompromi dan meremehkan keselamatan yang sudah diterima. Memberikan lip service kepada Tuhan dan melakukan kegiatan keagamaan tanpa hati yang benar-benar beriman dan percaya kepada Tuhan. Jadi bisa aja loh kita datang rutin tiap hari Minggu, kita beribadah, tapi sebenarnya hatinya nggak ke Tuhan. Kita datang ibadah karena kewajiban, bisa.
Karena kita merasa kalau hari Minggu kalau nggak ke gereja tuh rasanya gimana gitu. Gitu kan. Saya sering loh ketemu temen kalau ditanya, lu hari Minggu mana? Gereja dong. Dia malah bisa tanya, lu nggak ke gereja? Tapi sebenarnya hatinya itu benar nggak sih ke Tuhan? Ternyata banyak seperti itu. Nah hati ini penting. Kalau kita lihat di 1 Samuel ayatnya yang ke-16 kalau nggak salah. Dikatakan bahwa apa bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Tapi manusia melihat apa yang ada di depan matanya. Tapi Tuhan melihat apa? Hati. Nah, kita sebagai manusia itu selalu melihat keindahan yang ada di depan kita. Kita sebagai manusia selalu melihat dunia ini lagi ngapain sih? Kita ngikutin semua apa yang kita lihat. Tapi Tuhan gak lihat itu semua. Tuhan itu lihat hati kita. Kadang-kadang di tengah keterpurukan kita, kita merasa sendiri. Tapi Tuhan melihat hati kita bahwa kita tetap bersama-sama dengan Dia. Gitu loh. Nah, kalau kita bicara tentang hati, Blaise Pascal ngomong gini, ada kekosongan yang berbentuk Tuhan di dalam hati setiap manusia yang tidak dapat diisi oleh ciptaan apapun, tetapi hanya oleh Tuhan Sang Pencipta yang dinyatakan melalui Yesus. Jadi setiap manusia itu ternyata punya kekosongan di dalam hatinya yang berbentuk Tuhan, yang gak bisa diisi oleh apapun juga. Tapi pertanyaannya, diisi dengan Tuhan yang benar atau Tuhan yang lain? Kita seringkali isi hati kita yang kosong ini dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Timothy Keller ngomong gini, hati kita adalah pabrik berhala yang mengambil hal-hal baik seperti apa? Karir yang sukses, cinta, harta benda, bahkan keluarga, dan mengubahnya menjadi hal yang hakiki. Hati kita menuhankan hal-hal tersebut sebagai pusat kehidupan kita. Benar atau benar? Karena menurut kita, hal-hal tersebut dapat memberikan kita makna dan keamanan, keselamatan, dan kepuasan jika kita mencapainya. Benar nggak? Saya mengakui, saya masih seperti itu. Saya masih seperti itu. Nah, secara budaya, mereka itu Kristen. Tapi hatinya sebenarnya jauh dari Tuhan. Banyak yang dilahirkan pada budaya yang sudah Kristen. Ada daerah tertentu misalnya yang memang udah Kristen. Di Indonesia pun ada daerah tertentu yang memang kamu kalau lahir di situ tuh udah Kristen. Gitu loh. Ada. Mereka bisa ke gereja, pelayanan, tapi kalau dilihat dalamnya maka nggak ada buah keselamatannya sebenarnya. Kekristenan sejati, iman yang benar, orang yang terpilih akan terlihat dari buahnya. Nah, mereka itu menjadikan kekristenan itu hanya menjadi identitas, bukan menjadi kehidupan. Jadi, kalau ada yang lahir udah Kristen, belum tentu sebenarnya mereka itu Kristen atau dipilih. Ingat itu. Mereka menggunakan doktrin hanya untuk memuaskan keinginannya yang berdosa. Nah, kalau ini kita, yuk bertobat, teman-teman. Oke, ayat yang 21, sebentar lagi semoga. Karena kalau Allah tidak segan-segan memotong cabang yang asli, maka kalian juga bisa dipotong kalau berhenti percaya. Kalian juga bisa dipotong kalau berhenti percaya. Katakan berhenti percaya. Jadi sekarang sudah terbukti bahwa kebaikan hati Allah sungguh luar biasa dan hukumannya juga sangat
mengerikan. Dia akan menjatuhkan hukuman berat kepada orang-orang yang tidak mau mengikuti jalan keselamatan yang diberikannya. Tetapi dia sangat berbaik hati kepada kalian asalkan kalian tetap bergantung pada kebaikan hatinya itu. Kalau tidak demikian, kalian juga akan dipotong dari pohonnya. Ngeri amat ya. Kalau baca ini kayaknya gimana ya? Asalkan kalian tetap bergantung pada kebaikan hati. Kalau kita baca ini tuh kayak gini. Apakah artinya kita bisa kehilangan keselamatan? Kan asalkan kalian tetap bergantung pada kebaikan hatinya itu. Kalau tidak, demikian kalian juga akan dipotong dari pohonnya. Apakah kita bisa kehilangan keselamatan? Karena bertentangan dengan sebelumnya kita dipilih oleh kasih karunia kan. Nah, di sini kayaknya ada ini apa namanya? Ada satu pertentangan gitu kan. Kita selalu belajar bahwa sekali selamat tetap selamat. Tapi kok ayatnya ngomong kayak gini? Berarti keselamatan bisa hilang dong. Gitu kan? Nah, di dalam Ibrani 3 ayat 12 sampai 14, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus. Ini coba baca. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Loh, kok asal saja kita teguh? Apakah ini artinya keselamatan kita bisa hilang? Tapi kok banyak juga ayat Alkitab yang membicarakan tentang jaminan keselamatan kita. Ini kayaknya bertentangan gitu kan? Kayaknya bertentangan, kayaknya berkontradiksi nih. Ayat yang satu ngomong keselamatan itu nggak bisa hilang, tapi ayat yang lain ngomong seperti ini, gitu. Nah kalau kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 26 sampai 29, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan apa? Kita baca bareng-bareng, seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ini kan beda. Ini beda. Ini sekali kita ada di tangan Bapa, nggak ada satupun yang bisa merebut. Berarti sekali selamat tetap selamat. Ini ada kayak pertentangan dengan ayat yang tadi kita baca di Roma. Satu ayat lagi. Kita udah baca kemarin di Roma 8, Paulus sendiri ngomong gini, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. So, ini kok kayak ada kontradiksi ya? Gitu ya. Kayak ada kontradiksi. Sebenarnya teman-teman, ini semua sama aja. Semua ini nyambung. Ini sebenarnya bukan kontradiksi.
tapi paradoks. Coba katakan, paradoks. Nah, mulai hari ini kita mesti mengerti apa itu paradoks. Karena seringkali, pernah nggak kita baca ayat Alkitab, seringkali kita baca ayat Alkitab yang satu dengan yang lain, kok kayaknya bertentangan sendiri gitu ya. Kok kayaknya bertentangan sendiri. Tapi sebenarnya itu nggak akan pernah bertentangan. Karena ada yang namanya paradoks. Apa itu paradoks? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran. Maksudnya gini, kayaknya ini berbeda gitu. Tapi sebenarnya satu sama lain ini saling mendukung. Supaya lebih jelas, saya kasih contoh gini. Saudara tahu Pinocchio? Mungkin kalau yang nggak ngerti Pinocchio, zamannya udah beda kali ya. Semua tahu Pinocchio? Pinocchio yang kayak apa coba? Hah? Boneka kayu itu kan? Terus yang bisa hidungnya panjang. Kalau apa? Bohong. Bener kan? Pinocchio hidungnya panjang kalau berbohong. Nah, Pinocchio ini ngomong, hidung aku akan jadi panjang sekarang. Pinocchio-nya ngomong gitu, hidung aku akan jadi panjang sekarang. Nah, kalau pada saat itu hidungnya panjang, bayangin aja, Pinocchio ngomong, hidung aku akan jadi panjang sekarang. Nah, kalau saat itu hidung Pinocchio itu jadi panjang, berarti ucapannya itu tadi bohong nggak? Enggak, hidungnya panjang. Kan Pinocchio yang ngomong, hidung aku akan jadi panjang sekarang. Terus hidungnya panjang. Berarti Pinocchio-nya bohong apa enggak? Enggak kan? Kan dia ngomong, hidung saya akan jadi panjang. Terus saat itu hidungnya panjang. Gitu kan? Nah, tapi kalau dia nggak bohong, gimana caranya hidungnya bisa jadi panjang? Ngerti nggak? Kan Pinocchio-nya ngomong, hidung aku akan jadi panjang sekarang. Tiba-tiba hidungnya panjang. Gitu kan? Orang melihat bahwa itu nggak bohong dong dia. Dia ngomong bahwa hidung saya sekarang akan jadi panjang. Terus jadi panjang gitu. Tapi kan, gimana caranya hidungnya bisa panjang kalau dia nggak berbohong? Nah, ini paradoks. Ini paradoks, teman-teman. Saya kasih contoh lagi. Ada yang ngomong gini, semakin banyak kalian gagal, semakin besar kemungkinan kalian akan berhasil. Ini paradoks. Atau saya kasih contoh satu lagi. Semakin banyak kalian belajar, maka semakin kalian menyadari betapa sedikit yang kalian ketahui. Gitu kan? Semakin banyak kalian belajar, maka semakin kalian menyadari betapa sedikit yang kalian ketahui. Nah, di sini ini ada dua kebenaran yang tampaknya bertentangan. Di satu sisi kita melihat Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menyelamatkan kita. Kita akan selalu diselamatkan. Tapi di sisi lain, hanya jika kita bertahan sampai akhir, maka kita akan diselamatkan. Maka ini bukan kontradiksi, teman-teman. Tapi ini paradoks. Kita harus menggabungkan keduanya, itu akan mengkonfirmasi satu dengan yang lain. Nah, salah satu tanda penting dari iman yang benar yang menyelamatkan adalah bahwa iman itu bertahan sampai akhir. Katakan, iman itu bertahan sampai akhir. Nah, Paulus ngomong gini, aku mencapai garis akhir dan aku memelihara iman. Saat iman kita bertahan sampai akhir, itu adalah bukti bahwa keselamatan kekal yang tidak akan pernah hilang. Jika tidak, itu memang bukan. Kalau enggak, memang ya kita mungkin
nggak dipilih dari awal. Gitu. Ini tandanya bahwa kita akan bisa memelihara iman kita sampai akhir. Nah kan ada ingat di Matius 7 ayat 21 yang berkata bahwa di hari akhir banyak yang berkata, Tuhan, aku udah bernubuat, aku sudah mengusir setan, aku sudah mengadakan banyak mujizat demi namamu, tapi dikatakan, nyalah daripadaku, karena aku nggak pernah mengenal engkau, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi, ternyata nggak semua yang ngomong tentang Kristus, sekali lagi, nggak semua yang ngomong tentang Kristus itu adalah umat pilihan. Tapi mereka yang memiliki iman yang benar, percaya, dan memelihara iman itu sampai akhir, itulah orang pilihan. Roma 11 ayat yang ke-28 sampai 32. Nah, ini pentingnya kita mengerti dan kita menyelami kalau dalam kita membaca Alkitab. Ya. Kita mesti ngerti bahwa kita harus seakan-akan membayangkan ada di posisi pada saat itu. Dikatakan mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah. Siapa mereka? Siapa mereka? Orang non-Israel. Siapa orang non-Israel? Termasuk kita semua. Jadi kalau dikatakan mereka, itu adalah kita. Nah kalau dikatakan kamu, itu adalah mereka orang Israel. So, mengenai Injil, mereka atau kita adalah seteru Allah oleh karena orang Israel itu. Tetapi mengenai pilihan, kita semua ini adalah kekasih Allah oleh nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu yang sama seperti itu Israel dulu gitu, yang tidak taat kepada Allah. Tetapi sekarang beroleh kemurahan dan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka yang tidak taat. Kita semua yang tidak taat. Supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Amin. Nah, di sini, bagian ini, kita bisa melihat dua bagian yang penting di Alkitab. Memberitahukan kepada kita sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bahwa Injil itu harus dikabarkan sampai ke semua bangsa. Ingat Matius 28 ayat 19-20 bilang, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan bukan itu saja, di sini kita bisa melihat Allah akan membuka satu kesempatan di mana banyak orang Yahudi akan mendengar Injil, menerima dan percaya. Tuhan Yesus sebelum ia datang kedua kalinya. Artinya berdasarkan apa yang Paulus nyatakan ini, akan terjadi satu masa bahwa Israel secara mayoritas, jumlah yang sangat banyak akan menerima dan percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebelum kesudahan itu terjadi. Amin. Nah, ini ayat yang terakhir. Paulus menutup ini dengan sangat indah. Menutup bagian ini dengan satu pujian doksologi atau pengagungan. Dikatakan, oh alangkah indahnya, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab
Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya? Memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Kita nggak akan pernah bisa memberikan sesuatu kepada Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa memberikan apapun juga kepada Dia. Seringkali kan kita, Tuhan, ini persembahanku Tuhan. Tuhan, ini pelayananku Tuhan. So, Tuhan lihat aku. Ketika aku udah memberikan persembahan ini. Ketika aku udah melayanimu. Tuhan gantikannya semua apa yang aku lakukan. No, gak kayak gitu. Karena Dia sudah melakukannya terlebih dahulu buat setiap kita. Amin. Seringkali dalam kita melayani, kita ngomong, aku mau bayar harga. Sering kan kita ngomong gitu. Aku mau bayar harga buat Tuhan. Aku melayani ini, aku bersusah-susah ini. Inilah harga yang harus aku bayar. Ngeri, teman-teman. Ngeri. Kok kita yang bayar harga? Dia sudah bayar semua itu buat kita semua. Lunas. Nggak nyicil. Lunas. Kalau kita bayar harga, berarti dia nyicil dong. Dia lunas. Kita nggak perlu bayar apapun juga hari ini. Dia berikan keselamatan itu. Dia berikan kehidupan itu buat setiap kita secara cuma-cuma. Oleh darahnya yang mahal tentunya. Buat setiap kita. Amin. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada saya. Enggak, ayatnya ngomong. Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Enggak ada bagian kita, teman-teman. Enggak ada bagian saya. Semuanya dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bukan dari Dia, oleh Dia, kepada saya. No, dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Paulus mengakhiri ini dengan sangat indah. Dia mengatakan doksologi, doksa kemuliaan. Apa itu? Berarti segala hal yang terjadi dalam hidup kita, semuanya itu adalah gambar Allah atau display Allah untuk menyatakan kemuliaannya bagi kita. Ingat Roma 9 mengatakan apa? Semua itu untuk kekayaan kemuliaannya. Paulus cuma mau menyatakan kekagumannya akan Allah. Terlalu besar. Dia gak dapat terselami, terselidiki, atau terpahami. Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Nah, karena kebenaran di atas karya Tuhan ini, maka kita cuma bisa berserah, menyerahkan segalanya kepada kedaulatannya. Kedaulatannya itu mutlak buat setiap kita. Mazmur 23 katakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Dia besertaku. Kekelaman yang sangat kelam, gelap, gak bisa lihat ke kiri, ke kanan. Mungkin ke depan kita akan masuk ke jurang, teman-teman. Kita gak bisa lihat ke depan. Ke belakang kita mentok mungkin. Ke kiri kita masuk jurang. Ke kanan kita nggak bisa. Kita nggak bisa lihat benar-benar kekelaman, hitam, pekat. Tapi dikatakan, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Dia besertaku.
kedaulatannya itu menyertai setiap kita. Amin. Atas kebenaran ini semua, atas karya Tuhan ini, maka kita dapat bersyukur atas anugerahnya yang menyelamatkan setiap kita. Dia yang harusnya sangat layak dijadikan tidak layak buat setiap kita. Dia yang anak raja itu boleh turun ke dunia untuk dicaci maki, untuk diinjak-injak, untuk disakiti buat setiap kita. Dia harus mati di atas kayu salib. Darahnya tercurah buat setiap kita. Dikatakan, it is finished. Sudah selesai. Dia sudah menyelesaikan semuanya dengan sempurna di atas kayu salib. Buat setiap kita, umat pilihannya. Karena darahnya yang tercurah. Darahnya itu memiliki kuasa untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Kekudusannya itu melingkupi setiap kita. Kasihnya mengalir, memulihkan hidup kita. Anugerahnya itu besar. Dan dia menyelamatkan hidup kita. Sehingga hari ini kita bisa menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahnya. Amin. So hari ini hidup kita hanya bisa mengucap syukur. Karena apa yang dia sudah perbuat atas setiap kita. Hari ini, kalau teman-teman ada di sini semua, bisa mengenal Kristus, bisa mengerti akan apa yang dia lakukan buat setiap kita. Ini semua adalah kasih karunia. Semua bukan karena kekuatan kita, semua bukan karena usaha kita. Dia yang mengerjakan semuanya untuk setiap kita. Amin. Amin. Yuk kita berdoa.